saya akan berkisah tentang Dr. Subandi, dokter pejuang dari Jember. Sosok Dr. Subandi adalah sosok pejuang yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Jember. Dengan nama lengkap Raden Mas Subandi, lahir pada tahun 1917 dan wafat pada tahun 1949. Sejak kecil, Subandi dikenal sebagai anak yang cerdas, sopan, dan gemar menolong. Ia sering membantu tetangga yang sedang sakit, meski hanya dengan memberikan air hangat atau menyiapkan makanan. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana, yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Sang ayah sering berkata, "Nak, jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama." Kalimat itu tertanam kuat di hati Subandi. Sejak saat itu, ia bercita-cita menjadi dokter. Ia ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit dan meringankan penderitaan mereka. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, Subandi melanjutkan ke HIS, sekolah pada zaman masa penjajahan Belanda setara dengan SMP, dan kemudian ke MULO, setara dengan SMA. Berkat kecerdasannya, membuat dia diterima di sekolah kedokteran Stovia, tempat banyak calon dokter pribumi belajar di masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Jepang, keadaan sulit, banyak rakyat yang menderita kekurangan makanan dan terkena penyakit. Sebagai mahasiswa kedokteran, Subandi aktif membantu rakyat yang membutuhkan. Ia percaya bahwa seorang dokter bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga menopang semangat kemanusiaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, perjuangan belum selesai. Belanda datang kembali untuk merebut tanah air. Dan saat itulah Subandi yang telah menjadi dokter memilih jalan yang berat, yakni turun langsung ke medan perang. Ia bergabung dengan Tentara Republik Indonesia atau TRI dan Laskar Hizbullah, menjadi dokter sekaligus prajurit. Di saat orang lain bersembunyi, ia justru maju ke garis depan membawa tas berisi obat-obatan. Dia berpindah dari satu markas ke markas lain, menolong pejuang yang terluka dan memberi semangat kepada mereka yang hampir menyerah. Dr. Subandi merupakan seorang dokter sekaligus pejuang kemerdekaan pada era agresi militer pertama dan kedua. Gugur meninggalkan seorang istri, yaitu Sukesi, dan 3 anak perempuannya, yaitu Widyastuti, Widyasmani, dan Widorina. Mereka hampir dipastikan jarang bertemu dengan sang ayah. Ketika Subandi bersama Brigade 3 Damar Wulan hijrah ke Blitar, semakin tak ada kesempatan lagi bertemu anak istri. Hingga Sukesi nekat membawa 3 putrinya yang masih kecil ke Blitar. Kebersamaan itu belum berlangsung lama. Subandi diminta bergabung kembali dengan Brigade 3 Damar Wulan untuk menduduki jabatan sebagai kepala dokter yang merangkap sebagai residen militer daerah Besuki. Tak mau mempersulit keluarganya, Subandi meninggalkan Sukesi dan 3 putrinya di Blitar. Perjalanan dari Kediri, Blitar, Malang, Lumajang hingga ke Jember dikenal dengan Wingate Action. Namun sebelum sampai di tempat yang telah dijadikan titik koordinasi, yaitu Sucapangipok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Letkol Mohsruji dan Letkol Dr. Subandi gugur di Desa Karangkedaung, Kecamatan Mumbulsari. Saat itu pasukan Brigade 3 Damar Wulan tengah beristirahat di warga desa Karangkedaung. Mereka beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang selama 2 bulan disergap tentara Belanda. Pertempuran dahsyat antara pasukan Brigade 3 Damar Wulan melawan tentara Belanda tak terelakkan. 8 Februari 1949, Letkol Mohsruji sebagai komandan Brigade 3 Damar Wulan bersama Letkol Dr. Subandi gugur dalam pertempuran ini.
Pertempuran hebat terjadi, peluru berdesing di udara, dentuman senjata terdengar di segala arah. Di tengah kekacauan itu, Dokter Subandi tetap berusaha menolong rekannya, yaitu Letkol Masruji yang terluka. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, hanya ingin menyelamatkan rekannya. Namun nasib berkata lain, sebuah peluru menembus tubuhnya. Dor! Kepergian Dokter Subandi meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Jember. Masyarakat Jember sudah sangat akrab dengan nama Dokter Subandi, sehingga patung Dokter Subandi bersama rekannya Letkol Masruji berdiri kokoh di Jalan Gajah Mada, mengingatkan bahwa betapa gagahnya Dokter Subandi, betapa perjuangannya sangat mulia untuk Jember khususnya. Kini nama Dokter Subandi dijadikan sebagai nama rumah sakit besar di Jember. Tidak hanya itu, dijadikan nama jalan utama di kota Jember. Tidak hanya itu pula, nama Dokter Subandi dijadikan nama perguruan tinggi, yaitu Universitas Dokter Subandi. Dan didirikan Museum Dokter Subandi untuk menyimpan benda-benda peninggalan beliau. Dari kisah hidup Dokter Subandi kita belajar bahwa pengabdian tidak mengenal batas profesi. Demikian kisah inspiratif dari Dokter Subandi, dokter sekaligus pahlawan dari Jember, sosok yang membuktikan bahwa kemanusiaan dan perjuangan bisa berjalan seiring. Semoga semangatnya menginspirasi kita untuk terus berbuat baik bagi bangsa dan sesama.